Kita sambut co-host dan host fenomenal kita sealam jagat raya, Vega, Pepi, dan Tukul Arwana. Biasa sekali penontonnya, subhanallah, manis-manis dan cantik-cantik, yang cakep-cakep semuanya. Baik, sebelum saya membacakan tema, saya akan menyapa dulu. Ini alma mater saya. Serius, Mas? Ini saya lulusan dari kampusnya mereka. Wow. Emang saya alhamdulillah saya dagang di depan kampus mereka ini. Sambil berjuang, sambil kuliah, terus sambil kita mencari duit sendiri ya. Tapi alhamdulillah saya lulus. S1, Mas? SAG, Sarjana Alam Gaib. Kita sapa dulu ya. Yang sebelah kanan abu-abu dari mana? Nah, dari mana? Daerah mana ini? Lu katanya dari sono. Hah? Denpasar. Denpasar. Di Bali ya. Om Swastiastu. Luar biasa. Salam hormat buat keluarga semua, sukses selalu dan bahagia selamanya. Amin. Lu nyapa sama yang di tengah, Indonesia cantik yang subhanallah, kecantikannya udah nambah, kemarin 100 sekarang udah 101 loh. Apalagi yang nomor 2 sebelah kanan tadi udah ngasih oleh-oleh sama gua. Ini untuk siapa itu Mas Tukul? Lah kamunya kapan nih? Aku nyusul. Itu Indonesia cantik yang paling pojok, senyum juga ya? Iya. Ya, yang atas. Ya, Itu ya. cowok. Itu cowok. Allah. Udah, yang tengah yang cantik ini dari mana? Suaranya kecil tapi berkualitas. Iya. Kita sapa yang sebelah kiri, subhanallah. Ini kayaknya sepertinya ini IP-nya 4,3 kayaknya. Oh, kelebihan orang. Dibagi 43 orang kali. Yang di sebelah kiri dari mana? Universitas Negeri Malang. Dari Malang. Kemarin saya habis syuting di daerah Malang Batu sana. Di Coban Rondo. Wah, di sana, itu konon ceritanya ada suami istri. Menurut budaya di situ 35 hari tidak boleh keluar dari situ. Akhirnya si perempuannya melanggar. Ketemulah sosok seperti saya, laki-laki satu. Terkecoh lagi. Terus, Mas? Nah, akhirnya nanti nonton di Mister Tukul jalan-jalan. Ini acara jadi samar ya. Nah, tema kita pada malam ini temanya adalah waspada. Harus waspada, apalagi ketemu teman-teman saya ini. Waspada, meleng sabet. Jadi untuk perempuan-perempuan kalau bawa tas di samping kanan kiri ada dia, pasti ada sesuatu yang barang hilang ya. Kecepatannya hanya tempo 2 second, set. Masuk. Itu yang ngajarin siapa? Kok tahu yang ngajarin saya? Nah, mungkin Mas Andre ini coba bisa dicerita. Andre, Mas. Oh, maaf, bukan Andre. Siapa? Bakia ya. Coba Mas Bakia ini menceritakan gimana orang kenapa harus waspada ini. Jadi begini, Bek. Apa itu Bek itu? Panggilan saya. Oh. Artinya? Besangan dong. Oh, tak makamkan di trunyam kamu. Jadi gini, Mas. Semakin kesini sering terjadi, apalagi di media elektronik atau media cetak, itu banyak terjadi kekerasan yang sekarang hampir presentasinya tuh ke korban itu banyaknya wanita. Wah, ini kriminolog ini. Wow. Ini ya dari kampusnya dari ini tadi. Ada jurusan kriminolog juga ada, Pak?
Enggak ada Kriminologi ada? Kriminologi. Lu yang ngomong. Oh jadi makin presentasinya makin tinggi gitu ya? Makin tinggi Mas. Makanya harus apa waspada. Iya gitu Mas. Nah, monggo silakan untuk bidadari yang turun dari Mana Mas? dari gerobak. Masa dari gerobak Mas? Ya ini waspada di sini Mas lebih kepada sekarang kan banyaknya kejahatan-kejahatan yang terjadi kepada kaum-kaum wanita. Nanti seperti apa nanti dibahas Mas bintang tamunya. Oke, pemirsa. Persoalan kriminalitas yang kian marak menjadi salah satu dampak dari perkembangan perkotaan yang begitu pesat. Bagaimana menyikapinya? Kita lihat tayangan berikut ini. Yuk. Pemirsa, masalah kriminalitas dan kejahatan merupakan permasalahan yang sering terjadi dan dapat menimpa siapa saja. Kehidupan di kota besar seperti Jakarta turut berpengaruh pada tingginya angka kriminalitas. Hal ini diperparah dengan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia yang masih minim. Kehidupan keras di kota besar menyebabkan orang mudah stres, antara lain dalam perebutan ekonomi atau ruang hidup. Perempuan sering menjadi korban kriminalitas karena dianggap makhluk yang lemah dan mudah diperdaya oleh kaum laki-laki. Sudah saatnya kaum perempuan untuk bangkit menjadi manusia yang kuat dan berani melawan tindak kejahatan. Perempuan harus kian cerdas mengenali kekerasan yang menimpa dirinya. Pelaporan atas kekerasan yang menimpa perempuan diharapkan dapat mengungkap dan mengurangi kriminalitas atas perempuan. Perempuan pun harus banyak belajar dari kasus-kasus kekerasan dan kriminalitas yang ada, serta bersatu untuk menghadapinya. Mereka harus sadar bahwa perempuan tak boleh diperlakukan semena-mena, dan harus berani melawan tindak kejahatan dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Setidaknya para perempuan harus mampu membentengi diri mereka dengan ilmu bela diri yang mumpuni. Sehingga penjahat yang hendak mengganggunya bisa lari tunggang langgang karena kehebatan dan keperkasaan sang perempuan. Nah pemirsa, permasalahan ini akan kita bahas dengan lengkap hanya di Bukan Empat Mata. Luar biasa. Ya, itu thumbs up for you lah. Iya. Kita acungin 2 jempol untuk tadi wanita yang sangat luar biasa ya. Sri Kandi pemberani ya. Kalau saya ini berani ya. Berani apa Mas? Berani lari lebih dulu lah. Gimana sih? Lari cari tempat yang kosong baru. Baru manggil teman-teman saya. Pemirsa. Bintang tamu saya yang pertama adalah seorang wanita cantik yang mulai eksis di dunia hiburan. Kabarnya artis sinetron ini pernah bengep-bengep saat latihan tinju negeri Thailand alias Muang Thai. Siapakah dia? Kita sambut Tia Arifin. Ada yang marah. Masih SMP Mas. Seperti apa perbincangan saya dengan bintang tamu saya yang sangat cantik ini dan penonton saya luar biasa ini? Dan bagaimana cara menghindari tindak kriminalitas yang sering terjadi di masyarakat dan kemana-mana? Don't go anywhere, stay tune on me, I'll be back. Tetap bukan Jalan naik motor berdua sama temen kan deket tuh, terus dijegat sama cowok-cowok, katanya cantik sini gitu. Mas, atau ini ke sini harus dipastiin atau ke leher, kemudian senjata ini harus kita pegang betul-betul. Pada saat udah kepegang baru lumpuhkan, turun. Setelah ini boleh. Oke, masih dibuat Pak. Mas. Masih semangat.
Luar biasa yang dari Denpasar, yang dari Bali, ya, Seksem Mawali ya, luar biasa. Dan sukses selalu. Juga dari Malang, saya tuh kalau syuting di Malang sama di Bali paling demen banget ya. Kulinernya enak, dan ceweknya cantik-cantik lagi. Kalau cowoknya tuh semua mirip saya semua. Balik, kalah. Selamat malam untuk my lovely Tia Arifin. Malam Mas Tukul. Selamat datang di Bukan Partner. Apa kabar? Baik, baik. Ini kalau ngobrol ekornya udah keluar udah beda. Gimana tadi? Kesan ketemu masa di belakang, ada sesuatu yang bisa diambil nggak tadi? Wah, banyak. Aku dapat wejangan gitu. Wejangan. Inspirasi, terus kita harus positive thinking. Iya, kita hidup itu kalau nggak positive thinking, mendingan nggak usah hidup. Jangan pernah memanggil hal-hal negatif. Nanti Benar. negatif akan datang. Jadi kalau mau sukses, pikirin sukses. Iya, benar. betul. Jadi waktu susah, jangan mikirin kesusahan. Mikirin kebahagiaan. Susahnya pergi, bahagianya datang. Nah. Di masyarakat kita sering mendengar wanita menjadi karbon dari tindak. Enggak, sebetulnya korban mah karbon lah. Korban. Suka-suka lu. Terserah. Menjadi karbon dan korban dari tindak kekerasan atau kriminalitas nih. Nah, menurut dirimu apa sih yang menyebabkan wanita sering menjadi korban? Monggo. Kalau menurut Tia mungkin orang mikir wanita itu lemah. Jadi mungkin sasaran yang enak lah buat korban kekerasan atau korban kriminalitas lainnya gitu Mas Tukul. Lemahnya di mana toh? Ya gimana ya? Wanita itu justru menurut saya wanita itu menurut keyakinan saya. Iya. Wanita itu surga. Wow. Ya harus dijaga dan dilindungi. Harus dirawat. Gaya. Mulai. Lebar jebakan. Ini seuzon dulu. Ya, wanita itu bagi saya ini indah. Wanita itu surga. Makanya itu hanya laki-laki bibir lorek-lorek aja ya. Yang menganggap wanita itu lemah. Bagi saya wanita dan pembikin semangat. Seperti saya, moto saya tidak mencari wanita cantik, saya mencari wanita yang ikhlas untuk menutupi kekurangan saya. Saya tiba-tiba bidadari Susi itu, wah, turun dari truk molen menemui aku. Baik, Turun dari truk molen. Emangnya dia adukan semen, Mas? Keluar dari truk molen. artinya Susi itu bagi saya itu segala-galanya lah. Iya. Ingat Segala-galanya. sejarah dong. Orang normal pacaran nih, zaman-zaman pacaran foto box kan ya, foto box. Dia ngajak istrinya foto ronsen. Aneh banget nih. Dilihat fotonya, dilihat. Itu lagi. Malu-maluin. Ada tamu-tamu dari jauh loh. Ada lagi. Teman-teman aku, Mas, teman-teman aku nih pacaran, udah masih pacaran aja diajak foto bareng depan Menara Eiffel. Nah. Romantis. Dia Di mana, Pe? Menara Sutet. Bentar. Masa saya foto sama Susi di Menara Sutet? Kemarin gua burung blekam. Balik. Kamu mau main topeng monyet apa? Ya iya, Mas. Kelihatan monyetnya udah siap ya. Monyetnya udah siap ya. Dah, taruh dulu. Iya. Aku jadi gatel kalau ada itu loh, alat itu. Iya. Udah, sekarang kembali ke laptop.
kabarnya wajahmu pernah lebam terkena pukulan seorang laki-laki ketika latihan Muay Thai. Hah? Muay Thai. Apa? Muay, bukan Oh, Mas, disatuin, jangan dipisah-pisah. Muay Thai. Muay Thai. Ya udah, Muay TA1 ya. Is that true? Gimana ceritanya? Jadi pas pertama kali Tia latihan Muay Thai. Jadi pas latihan itu belum ada persiapan kan Mas Tukul. Terus pas lagi lagi persiapan, tiba-tiba pelatihnya itu Langsung nonjol. maksudnya udah ngasih tau kamu harus gini, akunya meleng gitu Kak. Jadi tiba-tiba langsung mukul, akunya gak siap gitu. Dia kena deh pipi. Kalau aku sih pelatihnya nggak tega kayak gitu. Kenapa, Aku Mas? dengan bukan pakai pukulan, pakai ciuman. Kita bukan latihan Mas. Bagi dia, itu ciuman. Bagi halayak umum, itu adalah senjata tajam. Emang tusuk gigi? Wah, itu jadi dipukul bener gitu. Iya. Gimana kalau aku pelatihnya ini terus tiba-tiba kemana? Akunya nggak siap gitu loh Mas. Tiba-tiba aku kesini nih. Nah gitu langsung gitu, akunya harusnya gini. Bilang aja mau megang, Nyong. Wong ini kan contoh, nggak ada tujuan megang-megang. Tujuan-tujuan Kan lu cuma nyari begini aja. nggak boleh. Untuk Sekjen PBB Bang Kimun gila dan kena, tapi langsung lebam itu ya. Iya langsung lebam. Terus juga pas pertama kali latihan fisik itu 3 hari aku tuh nggak bisa jalan karena mereka sakit-sakitan Kak. Jadi emang bener-bener disuruh push up segala macam. Akunya nggak siap. Terus ya gimana ya? Jadi kalau mau tidur tuh udah kayak otot tuh kram gitu. Boleh bertanya sedikit? Gimana? Kan tadi Anda mengatakan pada saat latihan pertama, langsung latihan langsung kena pukulan gitu. Pertama kali datang. Iya pertama kali kan dikasih tahu ini kita harus jab, strike, gitu, uppercut segala macam. langsung diperagain ke kita? Diperagain gitu. Dia bengong waktu itu. Dia bengong, ada apaan ya? Ayo cepet yuk jab, strike gitu. Terus sampai gak siap, kena dong. Waktu kamu ikut karambol itu gimana? Ini tapi balik. Nah, kesibukan Tia di dunia entertainment kan sering membuat dirimu harus bepergian dan pulang malam. Gimana cara agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan atau orang yang jahat seperti yang di sana. Tapi yang di sana udah pindah di sini. Ya intinya jangan mancing buat adanya kejahatan Mancingnya gitu. misalnya seperti apa tuh? Aduh kayak nggak tahu aja sih. Pakai rok mini yang segini ini. Itu kemben. Itu kemben. Kalau rok di atas tuh bukan rok, kemben. Sini kemben, sini Iya. sini sarung semua. Jadi itu ya. jangan mancing soalnya Tia juga pernah. Jadi pas waktu sekolah Tia bawa motor, terus jadi tasnya laptop itu isinya itu sebenarnya cuma tugas-tugas. Ya tiba-tiba pas di jalan mungkin yang jambretnya itu ngira laptop. Jadi tiba diambil, terus orang di belakang langsung langsung nendang motornya jatuh gitu. Intinya jangan mancing aja deh. Iya. Ini makanya teman-teman udah insaf nggak gitu lagi kamu ya. Ini dulu juga nih, insaf, dia tukang gambar juga dia. Gambar rumah kosong gitu. Balik pemirsa. Bintang tamu saya berkirutnya adalah Berikut. Hapus. Emang papan tulis dihapus. Pencet. oh, bintang tamu saya itu yang next itu apa berkirutnya ya. Terserah. Kita tampilnya Kita tampilin. adalah seorang komedian cantik dan seksi yang seringkali digoda dan digado oleh Oi, digoda aja emang lalapan. Eh, Digado.
Itu orang. Juga ada emang cemilan. Oleh permen-permen di luar sehingga membuat dirinya ekstra hati-hati ketika berada di jalan. Siapa kok Dio? Kita sambut Mimi. Buset. Ngapa kagak nyium? Halo dong. Halo everybody. Halo Mas Tukul. Halo juga. Si Endar. Endar si dan Wanti, dasar aja tuh pakai banget. Aduh, cakep banget sih. Halo. Mentok. Mas Tukul. Iya. Kok aku nggak dicipika-cipiki? Bisa diwakili oleh security yang di depan. Security. Terima kasih. Pelan-pelan, kalau duduk pelan-pelan. Coba pelan-pelan sekarang, pelan-pelan. Sebabnya saya? Iya, dikit-dikit aja makanya kalau duduk ya. Dikit, nah dikit. Dia aja pada heboh sendiri. Orang pelan-pelan nih tuh, ya kan kembaran? Ini kembaran aku. Tapi gak, ini kembaran aku. Jauh banget. Kembali ke... Oh, saya ditanya juga ya? Enggak. Selamat malam untuk, maaf untuk Darsimin apa? Kasih tahu dong kapinya. Cakep-cakep, kasih Saya tahu mau dong. begini Darsimin. Siapa dong? Wakidi. Ya untuk Mas Wakidi. Mas Wakidi selamat datang di Bukan Empat Mata. Apa kabarnya Mas Wakidi? Ayo, Mas. Kok Mbaknya? Mbak dong. Kok makannya makanan orang ya? Emang apaan, Mas? Baru sekarang Mas. Itu buat diambilin dedek sama itu. Apa kabarnya? Baik, Mas Tukul. Tapi Jumat Sabtu Minggu aku kosong loh. Ajar, Bos. Enggak, kayaknya Mr. Tukul jalan-jalan itu ada stok 16. Jadi ada spasi lah. Balik kalau kosong kamu mendingan main layangan di genteng. Ajak dong main layangan. Jadi sering digodain di mana saja hanya sama Preman-preman. Digodain? laki-laki itu. Iya. Ada yang godain? Ya Allah. Iya benar Mas Tukul, sekarang tuh zamannya aduh serem banget. Aku kan lagi jalan nih. Lagi pengen beli makan gitu kan, kayak cabai-cabean Manggarai. Lagi naik motor Mas Tukul. Pas lagi naik motor, aku berdua sama temenku. Iya, Kalau naik motor madepnya kemana? ya Allah ke depan lah. Depan Emang ya? kemana ya kiranya? Ya kali gitu miring. Iya Mas Tukul, terus lagi jalan naik motor berdua sama temen kan deket tuh. Terus dijegat sama cowok-cowok. Katanya, cantik sini gitu. Mas, jangan gitu banget ngapa Mas? Dia nggak ngerti akibatnya orang itu bilang cantik kan. Kamu tahu nggak akibat orang ngomong cantik itu sampai sekarang itu belum sembuh-sembuh. Diopnam. Enggak, tapi bener Mas Tukul, dia bilang ini, hei berhenti, dia bawa senjata tajam gitu Mas Tukul. Bawa senjata tajam terus berhenti, udah akhirnya berhenti kan, minggir kan, terus ada temanku. Jadi dia juga 2 orang Kak Viga, terus dipegangin temanku. Siapa tuh? Teman saya Pak. Temennya. Nah, Yang Iya. pegangin? jelek banget. Masa dibilang jelek banget? Jangan diucapkan. Itu memang bener.
Kirain belain. Iya, terus udah gitu Jadi dijegat, dipegangin. temen aku dipegangin Siapa kan. yang dipegang? Yang dipegangin Temen siapa? saya, Pak. Temennya. Yang megangin siapa berarti? Itunya, jahatnya, yang penjahatnya. jahat. Jadi dia Iya. yang megangin temannya. Iya. Ini enggak, kita mau syuting, bisa keluar dulu nggak? Oh enggak, kita kan di sini, kita di sini, Oh, kita di sini ya? Mau ngapain? Keluar dulu. Iya, dia emang syuting juga. Oh, iya iyalah pastinya lah. Ya betulin AC di sini dia. Iya masuk kok. Jadi ya? Oh, dipegangin. Yang megangin tadi orangnya. Ya, orangnya. Motornya di mana tuh berarti? Hah? Kenapa? Motornya di mana berarti? Pak, tolong dong Mas. Orangnya Iya. sabaran banget. Kronologisnya harus jelas. Ya harus jelas. kita Tapi tahu. bentar dulu dong. Nah ini sebagai bintang tamu kita tuh harus jelas gitu menyampaikan pesan. Iya. Karena di sini tuh inspiratif sekali. Saya mau jelasin boleh ya? Iya. Terus kan saya dipegang, teman saya dipegangin Siapa tuh. yang pegang tuh? Itunya teman sayanya ya kan. Iya. Motornya tak banting. Terus, Nah, kan wah. Teman saya dipegangin, terus ditodong pisau gitu. Todong. Ditodong pisau terus gini, serahin barang berharga katanya Siapa gitu. yang ngomong tuh? Itu orangnya. Yang ngomong penjahatnya. Penjahatnya. Ke teman saya. Nah, Mas gitu. ini emaknya mana sih? Ya, memang kenapa? Keliru di mana dia? Lah kali datang mau posyandu mah. Kasihan timbangannya. Terus? Iya, terus Setelah itu dipegangin? teman saya dipegangin terus ditodong lehernya gitu Yang kan. nodong siapa? Penjahatnya, Mas. Pep, lama-lama aku kesel juga. Nah, kapan selesainya dia cerita? Jangan serius. Iya. Nah, terus ditodong. Kamu tuh- iya, terus gimana? Terus mau ngomong lagi, Pak? Enggak. Iya. Ini saya mau ngomong dulu ya. Iya. Pas ditodong teman Todong? saya, terus Siapa? saya, ya Allah. Dia bukan nying-nying. Ya. Lanjutin cerita Min. Tuh, terus pas teman saya ditodong, aku bilang, jangan dong gini-gini. Itu posisi masih jam 7 malam. Masih rame-ramenya tapi dia berani ya. Terus udah gitu teman saya ditodong, terus saya bilang, ini Pak udah akhirnya kita kasih HP kan. Karena cuma HP sama dompet doang. Kita dikasih HP sama dompet, pas dia mau jalan, dia ngebut. Jadi teman aku udah dilepaskan pas dia udah ngambil aku kasih semua saya Luar barang-barang. biasa. Betul kepasrahan. Mas Tuku, Dia pasrah. Susi belum selesai ngomong. Jangan gitu lamaan. Susi kok kena penyakit cikungunya. Iya, terus Terus? akhirnya udah kita kasih barang-barang, terus dia pergi kan, dia mau pergi tuh buru-buru. Tapi dia pakai ini penutup, Kak, kayak masker gitu kan. Cius. Iya, cius. Pas dia mau pergi, udah aku pingsan. Kenapa pingsan? Nggak Siapa yang mau tahu. gotong elu? Jadi tuh aku udah nggak tahu lagi ceritanya, pas dia pergi pokoknya aku pingsan. Terus Karena aku- berharap dia papain ya. Kalau ngomong suka benar. Iya lah kan kena. Pokoknya tuh aku pingsan udah nggak tahu karena kaget gitu, kaget. Ada yang gendong? Oh my God. Iya, nggak ada sih. Digelindingin. Gitu Mas Tukul. Serem kan? Coba ada kamu waktu itu, kamu bisa nolongin aku. Lewat premannya itu yang nyuruh saya. Balik kan. Itu si manis. Iya. Batang timbang. Apa dirimu mempelajari ilmu kebal atau ilmu debus atau bela diri untuk mengantisipasi kejadian tidak diinginkan? Enggak. Iya. Kalau aku sih enggak, Kak, karena aku tipikal yang melawan sih sebenarnya gitu. Cuma iya maksudnya aku enggak yang takut, enggak yang apa gitu. Sebenarnya melawan, cuma kan waktu itu dia bawa senjata tajam gitu. Tapi pengen juga sih coba buat ikutan bela diri, latihan bela diri gitu. Luar biasa. Iya. Keroyok orang 5 nggak mundur benar. Karena jago. Belakangnya tembok. Balik kan. Udah nggak ada jalan keluar. Pemirsa, untuk lebih memeriahkan suasini. Suasana. Sana kan di sana, ini kan di sini suasini. Suasini. Malam hari ini kita akan dihibur oleh suara merdu seorang penyonyo dan
pendatang baru yang cantik jelita. Siapa dia? Kita sambut penampilan dari Enda Pamora. Selamat malam, empat mata. Asik. Kita goyang lagi ya. Semangat ya dong. Waktu kamu masih cinta, tutur bahasamu manis. Waktu kamu masih sayang, selalu hangat dan romantis. Kini engkau telah bosan, tampak acuh dan sinis. Kini semua telah berubah, jadi sangar dan sadis. Mukamu asam jadi tambah serah, mulutmu pedas, bicaramu keras. Kau selingkuhi aku, kau robek-robek hatiku. Rupanya kamu kecantol sama yang lebih bahenol. Teganya engkau berdusta, dasar pengkhianat cinta. Sama-sama. Hei, ada kadang kegatelan. Ada lagi yo. Hei, ada kadang kegatelan. Keturunan buaya, suaranya empat mata. Lagi, yang di sini. Asik, kita goyang lagi. Asik. Waktu kamu masih cinta, tutur bahasamu manis. Waktu kamu masih sayang, selalu hangat dan romantis. Kau telah bosan, tampak acuh dan sinis. Kini semua telah berubah, jadi sangar dan sadis. Mukamu asam jadi tambah serah, mulutmu pedas, bicaramu keras. Kau selingkuhi aku, kau robek-robek hatiku. Asik-asik, rupanya kamu kecantol sama yang lebih bahenol. Teganya engkau berdusta, dasar pengkhianat cinta. Sama-sama, ada kadang asik kegatelan. Suaranya kadang-kadang yo. Hei, ada kadang kegatelan. Ditarik jangan tarik lagi. Mindsetnya harus berubah. Jadi ketika tarik, jangan tarik karena perempuan pasti akan kalah. Betul. Makanya ketika tarik, ikutin cepot. Oke, masih dibuat. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya adalah ahli bela diri yang sudah mengajarkan cara mempertahankan diri kepada banyak wanita. Dan kali ini ia datang bersama partnernya yang juga instruktur bela diri.
Siapakah mereka? Kita sambut Eko Hendrawan Sofyan dan Sinta Ratna Sari. Enggak. Satu spesies. Kita satu spesies. Temu ya kolang-kaling. Mas, ada 3 sebenarnya Mas. Mana? Nih. Ini pertemuan yang tidak sengaja loh Mas. Iya. Ini teman dari Sahabat. kecil. Oh gitu. Kita satu spesies. Satu berjanggut dan 2 botak. Iya, Satu kelas TK, Satu SD, SMP. Kita sudah SMP. Lu dulu sekolah juga toh, Pak? Lu baru ngerti. Mas. Cuma nyampe depannya doang, balik lagi. Gimana Sama ceritanya? suaminya dia kita satu Iya, SMP. sama Dokter Dema. Iya Kang. Lulus semua waktu itu SMP lulus semua. Apa kelas 2 kamu keluar, Pep? Lulus Mas. Lulus. Gini-gini juga ada kelas 2. Kelas 2 apa? Keluar. Tapi alhamdulillah dia kuliahnya tapi di Universitas Negeri Malang juga ya. Juga Universitas Ganesha ya. Kembali ke Selamat malam untuk Mr. Wan, Apa tuh? Pak Eko. Oh, Mr. Wan. Eko itu Eko Dwi Tri Iya. dan Mbak Sinta. Selamat datang di Bukan Penonton. Apa kabarnya? Baik Mas Bukul. Terima kasih bisa datang di acara yang sangat luar biasa di Fenomenal. Iya, pemirsa seluruh alam semesta ini kalau nggak nonton acara ini susah tidur. Langsung saja nih. Buat Pak Eko, kabarnya Pak Eko banyak mengajarkan bela diri buat wanita. Apa sih nama perkumpulannya nih? Monggo. Lu Nama- bisa. Nama perkumpulannya WSDK. Apa itu? Women Self Defense of Koporyu. Kan Jadi ada teman SMP loh Mas. Nggak nyangka dulu SMP kecil banget Mas. iya bener. SMP kecil banget. Iya. Udah kecil Nangis terus mulu aja. lagi. Lu dulu kayak debu malah. Emang dia nggak tahu aslinya apaan? Apaan Pep dia? Tetesan ingus. Dikumpulin terus jadi Pepi juga. Terus. Jadi ini pelatihan bela diri yang memang dikhususkan buat perempuan. Yang menjadi trigger kita membuat komunitas ini adalah kasus kejadian pada tahun 2006 Di Bandung, di Jakarta? di Bandung. Jadi bagaimana ada salah satu mahasiswa yang dirampok kemudian diangkut, kemudian dibuang ke kali di Cimahi. Nah itu yang membuat Haji Sofyan Hambali tergerak untuk memberikan berbagi pelajaran bagaimana perempuan harus punya konsep bela diri. Subhanallah. Itu pendirinya Haji. Iya betul. Sehingga kita berharap perempuan tersadarkan bahwa bela diri itu bukan sesuatu yang berat, bela diri sesuatu yang sederhana dan gampang. Itu yang pengen kita tekankan kepada perempuan-perempuan di seluruh Indonesia terutama. Karena kasus kekerasan terhadap perempuan itu bukan makin turun, tapi makin naik terus. Begitu kira-kira Mas Tukul. Bandung memang bela dirinya hebat-hebat. Saya punya sahabat di sana, Ivan Julvan, kenal. Kan Ivan Julvan itu, wow, mantap Jago bela ya, diri Mas? apa aja bisa. Jurus. Apa aja, Pep. Dari Cimahi, Cikotok sampai. Kalau dari Mbak Sinta mau nambahi silakan. Kalau saya sih awalnya ikut WSDK ini karena pertama saya seorang ibu rumah tangga, di mana suami saya kerja di luar kota. Jadi kami ketemu hanya di weekend saja, Mas Tukul. Sementara saya dengan 2 putri kemana-mana bertiga nih. Jadi ada saatnya saya harus menjadi pelindung bagi anak-anak saya. Bagaimana bisa saya menjadi pelindung ketika saya nggak kuat gitu, Mas Tukul. Jadi disitulah saya merasa, wah saya harus bisa belajar bela diri nih. Sementara di usia saya yang sudah kelihatan sih masih remaja ya, Mas Tukul ya. 12 belum Masehi lah. Nah, tidak mungkin lagi rasanya mengikuti bela diri yang seperti pada umumnya yang lainnya gitu, karena fisik dan sebagainya. Jadi saya mencari bela diri yang sesuai umur dan
gampang diikutinya, dan saya menemukan USDK, alhamdulillah sangat cocok buat saya Mas Tukul. Mas Eko dan Mbak Sinta, apa sih dasar bela diri WSDK ini? Monggo. Kalau dasarnya karate dan jujitsu, tapi kita berusaha, pendiri kami berusaha mengemas bela diri segampang mungkin. Gerakan itu gerakan sehari-hari Mas, seperti gerakan berjalan, kemudian garuk begini juga bagian bela diri, buka kunci juga bagian bela diri. Ini yang tidak disadarkan oleh kita semua, sehingga kita mencoba mengubah mindset bahwa bela diri itu sesuatu yang sulit menjadi sesuatu yang sangat mudah, gampang, dan simpel banget. Luar biasa. Nih, kamu ambil positifnya, bukan hanya bela diri, hidup juga gitu. Kalau kamu memudahkan orang lain, mesti akan dimudahkan. Jadi semua itu kalau kita memudahkan semuanya jadi mudah. Jangan kita berhadapan, ini sulit akan jadi sulit. Panggillah mudah jadi mudah. Makanya jangan suka mempersulit orang. Ngurus apa-apa dipersulit, apa-apa dipersulit. Nah kamu nanti sakit bersulit sembuhnya. Mbak Sinta mau nambahin, monggo. Kalau saya sendiri gabung di WSDK ini kurang lebih 3 tahun. Ini pernah ada yang mengalami hal-hal yang sampai ada pressing atau tekanan kanan kiri, atau pernah ada laki-laki yang mencoba untuk Kecil ya, mendekati atau sejauh ini tidak pernah, mudah-mudahan tidak terjadi ya Mas Tukul ya. Tetapi mungkin ini juga bawaan dari kita sendiri Mas Tukul. Jadi menurut saya kejahatan itu terjadi karena ada faktor dari kitanya juga, yang mengundang betul. Jadi ketika kitanya bisa menjaga diri, baik itu dari sisi pakaian atau apapun gitu, itu insya Allah kejahatan itu akan tidak terjadi gitu. Tapi kalaupun terjadi, kita sudah harus siap dengan apapun yang kita bawa. Seperti saya bawa tas kecil nih Mas Tukul. Ini isinya perempuan banget Mas Tukul. Apa aja? Boleh dilihat ya Mas Tukul ya? Kunci Inggris atau obeng? Kan perempuan ada ATM. Ada lipstick. Ini itu senjata Mas Tukul. Saya baru tahu di WSDK. Oh ya? Wah betul. Gimana caranya? Bagaimana caranya? Cantik diri atau gimana maksudnya? Termasuk itu. Termasuk itu. Ada Jadi satu double. lagi. Ini kunci Yang kendaraan. itu, oh yang itu bukan yang itu. Semuanya. Ini gembok, ini kunci bedanya. Kunci bedakan. Apa kreasinya? Kunci. Jadi Untuk buka dia itu. gitu Mas Tukul. Jadi saya baru tahu di WSDK bahwa ternyata apa yang ada di tas perempuan itu semua senjata Mas Tukul. Jadi kita nggak usah bawa samurai, nggak usah bawa apalah yang Tusuk gigi aja. jangan salah, tusuk gigi itu salah satu senjata Mas Tukul kalau kita tahu titik lemah dan tekniknya gitu. Keluar. Untuk Mbak Tia dan bidadari yang sangat luar biasa. Bidadari apa Mas? Hah? Bidadari apa Mas? Dari surga, dari kayangan. Dari genteng. Untuk Mbak Mimin. Pernah nggak sih melihat kejahatan di jalan dan kalian memberanikan diri untuk membela si korban? Atau kamu lihat terus malah lari gitu? Monggo. Kalau gue sendiri sih ngelihat tapi udah keburu ditolong orang gitu loh Mas. Jadi ya udahlah, udah ditanganin, jadi bisa ngeliat aja. Kalau kamu gimana? Kok kamu gigit itu premannya gimana? Masa digigit sih? Siapa ya? Perempuan cantik. Dicemilin. Tapi aku pernah ngelihat ada orang naik motor, perempuan Mas Tukul. Dia tuh langsung lagi jalan, terus dipukul pakai kayu gitu sama orang yang naik motor juga. Dipukul, terus jatuh orangnya, pingsan. Terus aku samperin dong, aku pengen tolongin gitu, maksudnya pengen bawalah ke mobil gitu kan, ke dalam mobil. Ternyata udah ada yang bawa pakai mikrolet. Orang langsung mikrolet, langsung berhenti. Terus pas mau ditolong, ternyata tuh ibu-ibunya langsung lari ngambil tasnya cewek itu yang Mas jadi dipukul gimana itu. sih Mas? Aku ajak Gimana sih? Aku ajak dulu. Kamu ngerti kan sayang? Enggak juga sih. Jadi Makanya pakai bahasa manusia. Makanya. aku manusia loh. Bener Tapi kan aku? langka. Tapi bener kan? Maksudnya yang jatuh. Yang jatuh Ceritain pelan-pelan. langsung dibawa. Pelan-pelan, ceritain pelan-pelan. Nah, yang jatuh Cari itu apa Mas? Nyari tombak apa?
Coba pelan-pelan. Bilang aja mau nembak hati aku. Emang tanda-tanda kiamat apa? Gimana ceritanya? Ya jadi pas yang jatuh itu kan ditolongin sama mikrolet tuh berhenti. Supir mikroletnya berhenti. Jadi gini, ibu-ibu itu kan setelah digetok, dia pingsan. Dibawa sama mikrolet. Dibawa sama mikrolet. Terus? Sebelum mikrolet itu jalan, kan ibu-ibu pasti kalau ada kejadian di jalan pasti pada Berhubungin. nonton dong. Berhubungin. Nah ternyata ada ibu-ibu yang megangin tasnya dia, nah satu cowok gotong si Ngegotong. perempuan itu. Nah pas digotong ternyata ibu-ibunya kabur bawa tas perempuan itu gitu. Jadi ngomongin lagi. Agak nyampe. Sabar mas. Gitu. Jadi gitulah mas. Ini tepuk tangan gak nih? Balik kan? Ini pada paham gak nih penonton ini? Bingung ya? Mas, dan Apa? gitu dong. Aduh, aku gak cari itu. Tadi di belakang kata gini, kamu kalau pakai kerudung kayak Laudia Cynthia Bella loh. Tapi ditutup semuanya. Terbaik kok. Parah banget loh dia belek. Terbaik kok. Monggo. Dan Mbak Sinta, bisa tolong diperagakan teknik-teknik praktis untuk melumpuhkan penjahat dengan peralatan atau barang-barang biasa di belakang. Silakan. Yuk. Mungkin kamu contohnya nih, dua ini. Jadi Dua penjahatnya gitu mas. orang. Dua orang, kamu juga ini cocok, kamu cocok. Gak usah pakai sabun. Jadi tadi gerakan-gerakan itu sangat sederhana. Gimana Ya. gimana? Seperti halnya ini jalan kan? Ya, ya. Ini gerakan bela diri. Iya. Oke, gimana gimana? Salah satunya misalkan Dia mau ngambil dompet. ya Dia mau ngambil enggak dompet. gini, Ya. Mas. Saya ngambil dompet. Tarik saya. Ya. Nah, ini pura-puranya saya perempuan. Iya, iya. Mas sabar loh. Hey. Perempuan. Ditarik jangan tarik lagi. Oh. Mindsetnya harus berubah. Jadi ketika tarik, jangan ikut tarik dulu. karena perempuan pasti akan kalah. Betul betul. Makanya ketika tarik, ikutin cepot. Ini yang kedua, tolong diperagakan seperti Mas Eko tadi ya. Ayo, siap-siap. Kalau saya Diperagakan seperti yang tadi, Mbak. Oh, ini menggunakan apa nih, Mbak? Kunci mobil, Mas Kunci Febi. mobil. Iya. Jadi Tapi ada stick sedikit ini. ada stick sedikit ini maksudnya adalah untuk memperkuat kepalan. Ketika kalau kita ngepal tanpa sesuatu yang dipegang itu akan Kosong, kekuatannya kosong. Ada bantalannya betul gitu ya. kosong Mas Ya. Ibu. Sama seperti halnya lipstick. Iya. Ketika menggenggam begini maka kekuatannya 3 kali lipat lebih Iya. kuat. Misalkan begini ya. Iya, iya. Boleh coba? Boleh. Boleh. Di sini dibayar buat disiksa. Gitu. Silakan. Nah, ini apa? Selain untuk ngepal juga nih ada senjatanya. Ya, ini ngapain? Misalkan. Ini diapain ini di sini? Mas, coba Mas mau ngedorong misalkan atau Oh, mau dorong. nyekik, mau Ya, nyekik. mau nyekik. Misalkan mau nyekik Lu mau nyekik. tangan kanan cekek. Nah ini Oh. ditangkis. Ini bisa nih. Oh, gitu. Jadi ke arah leher. Tapi kalau pada saat lagi nggak siap untuk pegang itu karena bisa jadi kan kejadiannya lebih cepat dari itu gitu. Ya, bisa aja ini sebagai kan ini tentu keras ya. Sodok boleh nggak sodok gitu? Bisa. Kalau misalkan pakai jari Nyodok bisa nggak? Jari ini jadi kalau misalkan saya nggak bawa apa-apa nih Mas Ya. Tukul. Ceritanya ya. Ketika dorong Mas, Dorong. ini saya sini aja. Sakit Ya, gitu. agak gitu. Iya. Kalau misalkan ini saya nggak bawa tongkat ya, Iya. pakai kunci aja. Coba. Seperti tadi Mas. Awas hati-hati Ini loh. Oh. ditangkis dulu. Oh, kena. Pakai itu ya. Wah. Betul. Jadi Itu kalau dari dari depan ya Kang Eko. siap. Mas ini kan ini menarik sekali ya Mas. Kalau misalnya dari belakang gitu Mas. Ya, Ini ada langsung dari belakang. Saya sudah Misalkan pakai lagi ATM, lagi di ATM ya. ATM. Ya, jadi gini. Lagi ngambil ya. ATM-nya, gue mesin ATM. Mesin ATM. Ya. Ah, jangan Mas. Wait. Ya.
nego. Oke. Ya. Jadi pada saat kita perempuan berada di dalam ruangan ATM, Tolong jadi lahan bisnis dia mah. maka inilah satu-satunya senjata perempuan. Iya. ATM-nya ya? Iya, ATM-nya. Kartunya, bukan ATM-nya, kartunya. Iya berat. Jadi adalah senjata rahasia, senjata yang betul-betul pada saat kita pegang. Oke. Jadi misalkan Kang di belakang dong. Ini. Nih, Bang Oren. Nah, ini cocok. Cocok. ATM-nya mana? ATM-nya. ATM. Ya, ATM. Ari Lasso. Jadi pada saat kita kondisi diserang, dalam begini kita harus waspada. Kita harus tahu situasi. Tapi minimal kita sudah pegang senjata. Maka ketika orang sini, Kang. Misalnya Nah, pisaunya. Pinter kan dia? Bisa. Pengalaman ini. Tuh ya kan? Kang, uangnya cuma sedikit kok, Kang. Uangnya cuma sedikit. Lihat, bagaimana bayangkan ini masuk ke sini. Atau ini ke sini. Atau ke leher. Kemudian senjata ini harus kita pegang betul-betul. Pada saat udah kepegang, baru lumpuhkan, turun. Setelah ini boleh. Jangan gitu lah, kasihan. Tepuk tangan dong. Tapi gua salut sama gerakan lamamu. Sakit kesakitan loh. Ya, dia pura-pura nutupi gerakan lamanya. Keren ya. Gak perlu gini tapi langsung. Silakan duduk. Silakan. Ada masuk TV disiksa. Balik ke lab untuk Tia dan Mimin. Setelah mendengar penjelasan Pak Eko dan Mbak Sinta serta melihat peragaan bela diri tersebut, ada keinginan nggak untuk mempelajari ini, Monggo? Aku pengen banget. Pengen dibuang di mana kamu? Aku dulu dong jawab, jangan dia mulu, Mas Koma. Pengen. Iya, aku pengen banget. Hubungi aja Pak Eko. Mungkin ada cabangnya di Jakarta. Kebetulan kita lagi kita lagi fokus di Bandung, Mas. Oh, iya. Karena komunitas kita tadinya memang kita buka di Jakarta, kemudian karena saya pindah ke Bandung, maka di Taman Cibenying kita bikin sebuah perkumpulan di mana diisi oleh ibu-ibu dari strata SMA, kemudian mahasiswi, kemudian ibu-ibu rumah tangga di daerah Gedung Sate. Oke. Mana aku boleh datang. Kalau dari Mbak Tia. Ya aku pengen banget tertarik, kelihatan simple tapi mematikan gitu. Kira-kira butuh proses berapa lama gitu Om? Untuk bisa ahli gitu ya? Itu tanpa ada background bela diri pun gampang ya Pak Eko ya? Jadi cuma 2 jam orang perempuan bisa tahu konsep bela diri. Yang terpenting adalah perempuan harus punya konsep 3P namanya. Apa? Prediksi, preventif, proteksi. Prediksi itu adalah kemampuan membaca situasi. Betul. Itu yang paling penting. Iya. Jadi perempuan harus dibentengi kewaspadaan. Baru keluar rumah, sinyal harus dibangun. Nah, harus ada zona nyaman namanya. Zona nyaman itu seperti ini, sebesar ini. Zona aman. Jadi ketika ada orang yang masuk ke zona kita, maka kita harus waspada. Semua peralatan tempur harus dikeluarin. Dari mulai koran ini kita gulung. Kemudian ada kunci, kita keluarin kunci. Ada ATM, kita keluarin ATM. Ketika orang sudah mulai masuk, maka selayaknya kita melakukan shock terapi, kemudian bisa lari atau teriak. Kemudian preventif. Preventif itu adalah kesiapan kita. Harus punya plan A, plan B, plan C. Kalau orang begini, harus begini, semua harus begini. Semua sudah terkonsep. Kemudian P yang terakhir ada proteksi. Perempuan, suka atau tidak suka, harus mau berlatih. Harus memaksakan diri untuk berlatih. Tidak bisa ilmu itu turun tiba-tiba dari langit, dari gunung. Nggak bisa. Tetap harus berlatih. Belajar ya. Jangan ngomong. Tetap juga, Oke, masih dibuat, Pak. Balik ke lab. Pemirsa,
Kejahatan dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan dapat menimpa siapa saja. Bersikaplah waspada dan menghindar dari hal-hal yang berpotensi menimbulkan kesan serta membekali diri dengan kemampuan bela diri dan dapat menjauhkan kita dari menjadi korban kejahatan. Dan jangan lupa untuk berdoa agar selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Terima kasih untuk bintang tamu saya, Tia Arifin, Mimin, Pak Eko, dan Mbak Sinta. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya hanya Charles Giting, dan kalau tidak ada motivasi untuk melecehkan, dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Ambil tonton yang pun yang kurang, dan tonton terbuka dan berkhidmat. Lihat kami di layar kaca, 5 kali dalam seminggu. Acara yang ditunggu-tunggu selalu. Ya, kocak tukul arwah.